Nisa, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngeliat masa depanku nih. Lihat deh, ganteng kan? Opaku emang the best. Iya, ganteng kok. Kamu tahu opamu dari mana? Aku tahu Opa dari temen-temen di kelas. Waktu itu aku masih kelas 3 SD. Terus dari situ aku mulai tahu sosial media. Dan ternyata banyak banget berita update tentang Opa dan Kiwef. Dari situ aku baru tahu fans opaku ini banyak banget. Selain itu, aku juga jadi punya banyak teman sefrekuensi. Wah, pokoknya bahagia banget deh. Apa kamu yakin cuman butuh opa dan Kiwef buat bahagia? Sure, yang pasti aku cuma pengen ngisi waktu luangku dengan sesuatu yang aku senangi, yang bisa ngehibur dan bikin hidupku lebih berwarna. Gak datar-datar aja gitu. Setiap ada hiburan lain, ujung-ujungnya bakal balik lagi ke Korean Wave. Karena K-Wave itu hiburan pertama aku. Jadi, kayak tumbuh bareng K-Wave gitu. Opa, sarangi. Nisa, kelihatannya kamu suka banget ya sama opa kamu itu. Apa opa kamu tahu kalau misalkan kamu tuh cinta sama dia? Apa opa kamu tahu kalau misalkan kamu tuh ada di dunia ini? Mungkin dia nggak tahu aku ada di dunia ini. Tapi yang jelas banyak konten yang mereka bikin buat fansnya termasuk aku. Kerja keras mereka untuk fansnya udah cukup banget buat aku. Aku dan kamu punya cerita yang sama. Sampai akhirnya aku sadar akan sesuatu. Kamu mau dengar ceritaku? Boleh, aku mau denger cerita kakak. Pada awalnya, aku memang bahagia banget karena tahu banyak tentang Q-Wave. Tapi pas SMA, aku mulai sadar ada yang hilang dari diriku. Aku tahu Q-Wave sangat berdampak positif untukku karena membuat aku bahagia setiap hari. Tapi setelah aku renungi, banyak juga dampak buruk yang aku dapatkan. Aku merasa kehilangan masa mudaku, di mana seharusnya aku memanfaatkan kemampuan yang aku punya agar aku bisa meraih prestasi. Dulu aku anak yang rajin dan pintar, tapi setelah kenal K-Wave, semua itu seakan melemah. Mungkin hanya aku yang mengalami ini, tapi ini pengalaman pribadiku. Setiap waktu luang yang aku punya saat itu, kugunakan untuk hiburan. Aku menyesal karena tidak bisa menjadi anak yang membanggakan keluargaku. Selagi orang tuamu masih ada, berbaktilah kepada mereka sebelum Allah mengambil mereka. Aku memberitahumu agar kamu tidak sama sepertiku. Nisa, aku ingin kamu berubah sekarang, sebelum kamu menyesal sepertiku. Hah? Kenapa aku harus berubah, Kak? Aku seneng hidup kayak gini. Karena kita sebagai muslim punya tujuan lain selain mencari kebahagiaan dunia. Kita ini hamba Allah, dan kelak di akhirat nanti kita pasti butuh syafaat Rasulullah Nabi Muhammad. Aku tahu semua muslim dan muslimah kalau ditanya cinta Allah dan Nabi Muhammad, pasti semuanya akan menjawab sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi apakah dalam keseharian kita ada bukti nyata kita mencintai Allah jika setiap waktu kita hanya nonton MV, drama, atau acara hiburan lainnya? Apakah ibadah yang sudah kita lakukan itu cukup untuk membuktikan cinta kita kepada Allah jika dalam sholat saja kita masih memikirkan hal lain? Aku takut jadi hamba Allah yang gak bersyukur kalau gak berubah karena aku terlahir dari orang tua yang Islam. Gak semua orang bisa dapat nikmat itu. Semua bayi fitrahnya emang Islam, tapi didikan orang tua yang menentukan agama kita apa. Ya meskipun gak semua, intinya semuanya bakal dihisab.
Kita harus berubah supaya mampu menjawab pertanyaan yang bakal membuat kita selamat di hari akhir nanti. Kamu masih mau masuk surga kan? Ayo kembali ke tujuan awal kita, untuk mencari bekal agar amal kita cukup untuk pulang ke surga.